Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi, kita akan beribadah kepada Tuhan, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati sepanjang minggu ini, semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Engkau yang mengurapi kami semua, agar ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan setiap maksud-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh melakukan firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 saya bacakan firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji nama Tuhan. Di sini Yesus mengatakan tentang hal semuanya itu. Berarti Yesus menyampaikan kabar keselamatan. Yesus bersaksi tentang dirinya. Pada waktu Yesus bersaksi, Yesus juga menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa kepada umat-umatnya saat itu. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Karena setiap perkataan Yesus ini mengandung kuasa. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut Yesus sendiri, itu bisa mengubahkan orang-orang. Yesus memberikan pengarahan supaya mereka bertumbuh di dalam iman dan mengenal benar siapa Yesus sendiri. Tetapi kalau kita baca pada ayat yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Tetapi pada saat itu, mereka tidak percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Mereka hanya mengenal sebatas pengetahuan saja. Tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Firman Allah ketika disampaikan, ketika Yesus berbicara, itu bisa mengubahkan orang. Tetapi kalau orang itu tidak percaya dengan sungguh-sungguh, bahkan mereka tidak mau melakukan firman Tuhan, orang itu tidak akan dimerdekakan. Jaminan yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi saat itu, bahkan kepada kita semua, bahwa keselamatan didapat ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Bahkan kita melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dikatakan bahwa pada ayatnya yang kedua, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jikalau kamu tetap, artinya bahwa tidak berubah, tidak bergeser dari firman Allah. Tetap pada jalannya Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, berarti kita harus semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 katakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Ketika kita mau tetap ada di dalam Tuhan, berarti kita mau
hidup kita ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin berakar, kita semakin mengenal Tuhan kita. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, iman kita, kepercayaan kita sepenuhnya benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sehingga kita dikatakan orang-orang yang merdeka. Dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ketika kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Yesus katakan bahwa kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang merdeka, harus ada respon kita kepada Tuhan. Yaitu, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 15 katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Karena itu mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Keselamatan yang kita terima daripada Yesus sendiri itu bisa hilang kalau kita tidak menjaga dengan benar-benar. Kalau kita mundur daripada Tuhan, kita tidak punya keselamatan lagi. Tetapi biar kiranya hidup kita ini tetap ada di dalam Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan itu bisa diselamatkan, tidak. Tetapi ketika kita berseru, kita percaya kepada Tuhan, bahkan kita melakukan firman Tuhan, maka kita mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Menjadi murid Yesus berarti kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, bahkan kita mengetahui kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita punya pengetahuan yang benar akan firman Allah. Kalau dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu mendidik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan bahwa bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya kita menjadi murid yang tetap mau menjadi murid yang merdeka, kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi mari kita semakin hari kita semakin mengenal Allah lewat kita baca firman Tuhan. Alkitab yang ada di dalam yang ada bagi kita ini kita baca setiap hari agar bisa menguatkan iman kita, agar supaya kita semakin hari berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita kembali ke dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita mengalami kemerdekaan di dalam setiap kehidupan ini adalah pekerjaan Yesus sendiri. Ketika kita percaya, kita mengalami kemerdekaan. Dengan sungguh-sungguh kita percaya, bukan hanya sekedar kita tahu siapa Yesus, tetapi kita percaya, bahkan kita punya perbuatan untuk melakukan firman Allah itu sendiri. Hanya satu kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari dosa. Karena kebenaran itu sendiri adalah Yesus sendiri. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran yang memerdekakan kita adalah Yesus sendiri. Mari kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 33 katakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka? Ketika Yesus menyampaikan syarat untuk merdeka, orang-orang Yahudi, mereka menolak Yesus.
Mereka protes kepada Yesus. Bagaimana mereka dikatakan budak? Artinya mereka tidak menyadari bahwa mereka ini juga ada di dalam hamba dosa. Orang Yahudi angkuh, sombong, tidak mengakui Yesus sepenuhnya. Keturunan yang tidak berasal dari Allah. Tetapi ketika kita orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, kita menjadi keturunan daripada Allah sendiri. Kata Yesus kepada mereka pada ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Orang-orang yang masih berbuat dosa, orang-orang yang masih diperbudak oleh dosa, mereka adalah milik iblis. Tapi kita ketika kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita ini sudah punya Allah sendiri. Kita sudah milik Kristus. Oleh sebab itu mari kita semua pertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita diperhamba lagi oleh iblis. Jangan kita menjadi hamba dosa. Jangan biarkan hidup kita ini tetap ada pada kesalahan-kesalahan. Tetapi biar kiranya kita tetap memperbaiki setiap kehidupan kita ini. Untuk kita semakin hari, semakin menjadi orang yang terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Kalau kita baca di pada ayat yang kelima, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Kalau kita ingat kisah Sarah, Hagar, Ishak, bahkan Ismail, Hagar dan Ismail adalah hamba dosa. Ismail lahir dari keturunan keinginan daging yang berstatus hamba dosa. Anak. Akhirnya Hagar dan Ismail ini diusir dari rumah Abraham. Tetapi Ishak, anak perjanjian, dia tetap tinggal di dalam rumah Abraham. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini berbicara Yesus sendiri. Yesuslah yang dapat memerdekakan kehidupan kita. Ketika kita menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita pernah lakukan, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Allah yang adil, Allah yang setia itu dapat mengampuni dosa kita. Sehingga kita tetap ada di jalan kebenaran firman Allah. Kemerdekaan inilah, kebenaran inilah yang sudah memerdekakan setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Di dalam Galatia 5 ayat yang ke-1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan di dalam kehidupan kita ini, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi kita dikenakan kuk perhambaan, dosa. Tapi biar kiranya kita menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus yang sudah dimemerdekakan. Mari kita responi setiap firman Tuhan, kita percaya, kita lakukan firman Tuhan. Maka keselamatan itu menjadi bagian kita sepenuhnya. Roma 6 ayat 18 dan ayat 22 katakan, kamu telah dimemerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran sehingga kita menjadi hamba Allah. Oleh sebab itu mari kita semua lakukan firman Allah. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Maka keselamatan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biar kiranya firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kita semua. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biar kiranya ya Tuhan kami terus menjadi orang-orang yang merdeka. Kami tetap ada di dalam koridor-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus yang mau tetap setia melayani akan Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus menguatkan kami, yang meneguhkan kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.